kita selanjutnya adalah kita akan membahas aplikasi yang sebagai pengolah gambar raster atau bitmap. Nih ada berupa PDF kemarin dokumen tips atau dasar-dasar Photoshop. Nah di sini saya ambil dari modulnya Mas Leo ya, itu CS. Kalau ini menggunakan CS5 dan ke atas ya, CS5 dan CS6 hampir sama. Ya, kita pakai ini aplikasi yang saya pakai di sini CS6, nggak beda jauh ya. Nah di sini udah diterangkan. Adik-adik bisa lihat di sini cara membuka aplikasi Photoshop ya di modulnya area kerjanya. Oke. Nah, ini mulai dari toolbox, ini panel-panel atau window-window ya, nih. Ini toolbox, ini layer ya. Nah, kita biasanya harus untuk mendesain objek atau mengolah image di Photoshop gunakan layer. Ya, harus banyak layer. Kalau layernya belum muncul di sini, kita bisa aktifkan di sini window. Nah, ini harus di checklist. Nah, kalau nggak layernya nggak muncul, bingung kita. Window, layer, ya, oke. Nah, sekarang ini tahu ya cara nanti di modul itu ada ini move tool, kalau di Corel Draw pick tool ya untuk menormalkan pointer. Oke, untuk membuat lembaran baru atau bahasa di sini ada canvas di Photoshop ya, file, new. Oke. Nah, di sini kita coba pakai pixel ya. Pakai pixel. Oke, anggaplah kita buat 1000 pixel. Lebar dan tingginya, ini itu contoh saja. Resolusi, nah ada baiknya resolusi 300 lah normalnya ya. Kalau mungkin resolusi 100 itu akan kelihatan pecah ya. Nah ini backgroundnya bisa background konten bisa white atau transparan. Oke ya. Nah ini apa namanya kanvas kita atau lembaran kerja kita ya. Yang paling penting di sini dari Photoshop adalah menseleksi objek. Ya, kita buka objek yang mau kita edit, anggaplah kita buka gambar sembarang ya. Nah, ini kebetulan desain saya, kerjaan saya itu kemarin itu mendesain mockup dari case ya. Oke, ini kita contoh saja, kita buka. Oke, cara menseleksi objek kita akan coba ya, kita besarkan dulu. Ini lembaran kerja kita tadi, ini objek yang mau kita edit ya. Oke, kita besarin. Nah, untuk menseleksi ya, nah, kita bisa menggunakan di sini rectangle, ellipse. Nah, ya, kalau menseleksi bentuknya kotak seperti ini ya. Kotak, berarti yang terseleksi itu bentuknya kotak. Oke, kita coba ya. Kita copy Ctrl C. Anggaplah bagian ini mau kita copy. Nah, kita pindahkan ke lembaran kerja tadi. Nah, anggaplah kita copy di sini. Nah, sebelum di copy, tambahin layer baru di sini dulu ya. New layer. Ya, new layer. Ingin ngapus delete saja. Ingin membuat lagi new layer. Oke, usahakan pakai layer baru ya. Ctrl V. Nah, udah tercopy ya. Ingin mindahin, pointernya pindahin dulu. Nih, ke sini, ke move tool, pindahin. Ingin besar, ngecilin, muter, ada di sini. Edit, free transform atau transform. Nah, di sini. Scale untuk membesarkan, ngecilin. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, anggaplah cukup besarnya, cukup seperti ini. Double klik di sini. Oke. Ya, edit, transform. Nah, ingin dibalik ya, rotate atau di mirror. Nah, di mirror, edit, transform, ya, flip vertikal, terbalik secara vertikal. Ya. Nah, ini contoh. Ya, saya coba ulang. Cara mengcopy ya. Nih, ada masih terseleksi ini. Untuk menghilangkan hasil seleksi, Ctrl D ya. Seleksi nih, select. Untuk menghilangkan seleksi itu Ctrl D. Deselect nih ya, Ctrl D. Oke, saya akan coba menseleksi lagi menggunakan ellipse. Nah, ya. Ellipse. Nah, tapi coba ini saya pakai kasus lain lagi.
Tadi feedernya 0, feeder ini batas tepi seleksi. Kalau pada saat kita menseleksi feedernya ini kita isi, anggaplah kita isi 10, udah kita seleksi pakai seleksi apa aja, ini contoh saja. Kita seleksi lingkaran, tapi di sini feedernya 10 ya. Kita copy Ctrl C, kita pindahin ke lembaran kerja tadi, ya, new layer, Ctrl V. Nah, lihat, ini saya pindahin dulu. Lihat, batas tepi seleksinya lebih ngeblur, lebih soft. Beda halnya tadi, pada saat menseleksi feedernya ini, ya, feedernya ini 0. Ya, pada saat menseleksi, feeder, ini batas tepi seleksi, ya. Efeknya kalau punya diisi 10, lebih dari 0 itu akan soft, lebih lembut. Kalau punya tegas 0 itu lebih tegas, ya, feedernya 0 itu lebih tegas. Nah, itu perbedaannya. Tergantung nanti Anda ingin buat poster, buat apa, mengambil objek dari gambar lain, ingin tepi objeknya lebih soft, bisa pakai feedernya, bisa dimainkan, ya. Oke. Nah, sekarang lihat, objek kita sudah terdiri dari beberapa layer. Layer 1 ini, layer 2 ini. Nah, biar gampang nanti pada saat Anda mengedit objek, ini diaktifin. Auto select ini diaktifin. Ini digunanya untuk mempermudah pointer memilih objek yang mau kita pindahkan atau mau kita geser, ya, auto select. Nah, tapi kalau ini tidak diaktifin, nah, saya pengen geser ini. Nah, tapi bergeser yang lain. Kenapa? Pertama, karena tidak auto select. Kedua, kita menggeser tapi pointer yang aktif itu di layer 2. Layer 2 kan ini. Layer apa? Artinya layer 2 kan ini. Nah, tapi lihat tuh. Jadi yang berubah layer 2. Jadi biar lebih gampang kita nggak repot ngapal-ngapal layer ini, aktifin saja ini. Auto select. Oke. Ya. Nah, itu tentang seleksi, ya. Nah, satu lagi ada lagi. Ini kita hilangin dulu kontrol apanya ya. Selectnya Ctrl D. Di sini ada yang namanya lasso tool. Lasso tool ini menseleksi dengan gerakan bebas, ya. Dengan gerakan bebas. Oke, seleksi. Nah, itu gerakan bebas mouse-nya, ya. Kita pindahkan. Nah, gerakan mouse-nya bebas. Oke, lagi yang lain. Ctrl D. Kalau yang lain ini magnetic lasso tool. Nah, ini digunakan untuk menseleksi polygonal lasso ini lurus-lurus ya, bidang seleksinya lurus-lurus, bergantung ya. Oke, kalau yang ini magnetic lasso tool itu untuk menseleksi kalau batas tepinya lebih tegas. Ini kan garis ya, petangan, bisa menggunakan magnetic lasso. Klik saja di sini, nanti gerakan. Nah, dia lebih menempel ke sini. Nah, itu kegunaan dari magnetic lasso tool. Jadi, pada saat menseleksi, kalau punya warnanya lebih tegas, perbedaan antara tepi satu dengan tepi sebelahnya itu lebih tegas, bisa menggunakan magnetic. Sesuai dengan artinya magnet, nempel, ya. Oke. Kalau ini nggak bisa karena hampir-hampir sama antara batas tepi ini sama bajunya, ya. Ini lari dia, ya, akan lari. Tuh dia lari, ya, susah. Beda hanya kalau umpamanya kita menseleksi yang ini. Oke, nempel saja seperti itu, ya. Itu seleksi. Di materi ini ada kok, ya, cara apa namanya, nama-nama tool. Nah, oke, itu sedikit tentang pembahasan tentang seleksi di Photoshop, karena penting, karena trik dasar di Photoshop adalah cara menseleksi objek. Beda halnya lagi nanti kalau kita ingin menseleksi rambut yang detailnya lebih kecil, nah, itu biasanya menggunakan masking. Oke, itu nanti ya. Oke, baik, kita akan latihan lagi buat tampilan atau semacam poster atau desain menggunakan Photoshop.
yaitu menggabungkan beberapa objek gambar dalam satu lembar. Oke. Nah, kita sekarang butuh beberapa gambar ya. Oke, saya akan coba buka gambar pemandangan yang sudah saya siapkan. Desktop. Oke, ini bahan edit Photoshop. Nah, saya akan coba buka ini ya semuanya. Ya, nanti akan saya jadikan satu. Ini backgroundnya nanti berupa pemandangan, kemudian di depannya ada gambar-gambar model ya. Oke. Open ya. Mau kita langsung kerjakan di sini atau mungkin kita buat lembaran yang lain boleh. Oke, kita copy semuanya itu dengan mengcopy, menseleksi semuanya itu Ctrl A, Ctrl C. Nah, ya. Ctrl C mengcopy. Kita buat kanvas, anggaplah ukurannya ya. Nah, kita buat sini 300. Ini kira-kira lebarnya berapa ya? 14.000. tingginya 500 contoh aja pixel ya. Oke. Nah, kita copy di sini ya. File yang tadi yang pemandangan tadi kita copy. Sorry. Ini kan Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A itu untuk menseleksi semua, Ctrl C untuk mengcopy. Kita buat lembaran baru. Ini tutup saja ya, tutup saja. Lembaran baru. Nah, resolusinya yang tadi ya 1000 kali lebar 1000, tingginya 500, resolusinya 300. Oke, ini kan nggak full nih, dari kita copy ke sini, terus nggak full. Nah, cara membesarkan, membuat dia full bisa edit, transform, ya, ini scale atau Ctrl T saja langsung bisa, ya. Nah, ujung-ujungnya ditarik, ya, mungkin lah seperti ini. Mau dibuat full silakan, ya, mau enggak juga nggak apa-apa, ini contoh ya. Oke, ini udah. Kemudian kita butuh objek-objek yang lain. Anggaplah kita buka foto tadi. Nah, ini contoh. Dah, kita copy pakai trik tadi, menseleksi. Nah, bebas. Anggaplah saya akan menseleksi semuanya. Saya akan pakai di sini lasso tool. Lasso tool secara cepat ya. Memilih enggak apa-apa, saya copy aja secara cepat. Oke. Udah. Copy juga Ctrl C, pindahkan ke lembaran tadi. Ingat ya, sebelum mengcopy new layer dulu di sini, new layer. Udah, baru copy paste lagi Ctrl V. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kan jelek nih. Kan jelek nih sisa-sisanya. Nah, kita bisa hapus menggunakan eraser di sini di tool. Di sini ada namanya eraser. Di modul sini ada gimana mana tool untuk menghapus ya. Oke, eraser tekan saja E. Nah, ya. E. Nah, lihat di sini bentuk tampilan eraser seperti apa. Ya. Tampilan pointernya. Saya akan coba cari yang soft saja. Ini soft, ini hard, ini soft. Nah, ya. Ini kalau ada saat saya hapus, ya kena semua, tapi karena terlalu besar, ya. Nah, cara mengecilkan dan membesarkan mata pointer, ya. Tapi ingat pointer kita, caps lock-nya jangan sampai aktif. Kalau aktif kayak gini nih. Lihat nih pointer yang saya gerakkan. Dia berupa tanda plus. Kenapa pointer seperti itu? Karena caps lock keyboard kita aktif. Jadi caps lock-nya dinonaktifkan. Oke. Nah, tapi kan masih besar nih mata pointernya. Untuk mengecilkan mata pointer kita bisa gunakan kurung kurawal buka. Klik beberapa kali. Nah, untuk membesarkan mata pointer, klik di keyboard kurung kurawal tutup. Nah, ya, Anda bisa memecah dan mengecilkan. Ingat ya, untuk mengecilkan pointer, kurung kurawal buka, membesarkan pointer, membesarkan mata pointer, kurung kurawal tutup. Ya, oke. Ya. Jadi saya hapus cepat saja, nggak apa-apa, contoh saja ya. Jadi lebih soft, tapi ini lebih soft. Nah, nggak apa-apa, ini kepotong sedikit, nggak apa-apa. Oke. Nah, beda hanya kalau punya kita pakai yang hard ya. Nah, lihat tuh. Nah, ya jadi
ya tergantung kebutuhan sih ya. Saya lebih sukanya ke yang lebih soft, ini lebih soft, lebih cepat kerjanya. Nah, jadi pun kalau kemakan di baju atau di rambut dia seperti gradasi seperti itu. Oke, ini contoh. Nah, kita buat sedemikian rupa, rapi-rapi sedikit. Nah, ya. Oke. Ini bawah juga saya buat tuh. Jadi lebih lihat tuh, lebih transparansi sepertinya. Nah, besar dan mengecilkan tampilannya bisa gunakan zoom in, zoom out, ALT ditekan sambil diklik-klik ya, zoom in, zoom out. Nah, kita pindahin mungkin di sini. Oke. Nah, contoh aja. Satu lagi, kan ceritanya tadi konsepnya adalah menggabungkan beberapa gambar ke dalam satu lembaran kerja. Oke, ini juga buka. Kita copy lagi, anggaplah kita copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Tutup. Nah, copy layer di sini. New layer, copy paste. Hapus lagi kayak tadi, eraser. Nah, ini contoh saja ya. Atau di sini kalau punya satu warna bisa coba kita gunakan magic wand, terhapus nggak dia? Nah, tapi kenapa pakai magic wand? Ini menseleksi dengan cepat kalau background atau warna yang kita pilih itu satu warna. Nah, ini kan pada saat saya gunakan magic wand, nah lehernya ikut ke pilih. Kenapa? Karena dia sama dengan background. Nah, kalau saya hapus ya ikut ke hapus lehernya. Beda halnya kalau kita memilih ini, ya. Nah, kalau saya milih yang bajunya, nah, itu baru bisa ya. Nah, ya baju. Nah, ya jadi nggak tepat kalau warnanya masih campur-campur. Kalau satu warna oke lah untuk magic wand itu ya. Nah, kita lanjut, kita hapus dengan rapi pakai eraser dengan mata pointernya yang soft ya. Oke. Nah, contoh saja ini ya. Nanti kalian bisa coba rapi-rapi. Nah, saya besarin. Untuk membesarkan memilih objek yaitu lebih mudahnya Ctrl T, tarik aja ujungnya ya. Nah, oke, kita pindahin, double klik. Nah, oke. Terus satu lagi, anggaplah ini yang cowok. Ini ceritanya cowoknya jadi rebutan ya. Ctrl C, copy ke sini lagi, Ctrl V, kecilin ya, Ctrl T itu untuk memilih. Nah, double klik, saya hapus cepat-cepat saja. Ini contoh. Ini konsepnya adalah cowok idaman ya, cowok idaman. Oke. Nah, biar lebih rapi, di sini saya coba buat transparansi ya. Transparansi, untuk membuat dia lebih transparansi, lihat di sini ada di layer yang bersangkutan, ini kan layer 4 nih. Opacity-nya 100. Nah, untuk buat dia transparan, kecilin. Value-nya diturunin. Ya. Nah, lihat. Oke, bisa diatur. Ini contoh saja atau kita taruh di sini lah ya. Ini untuk sampel saja ya.